bahwa saudaraku, kebenaran Injil kasih karunia adalah kita diselamatkan lebih dahulu, baru kemudian kita bertobat. Semakin kita menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, semakin kita akan lebih berhati-hati dengan pikiran kita, angan-angan hati kita, ucapan-ucapan kita, dan perbuatan kita. Kita akan berdoa untuk Mesir siang hari ini. Dan saya teringat akan satu nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya untuk Mesir. Kita akan baca sama-sama sebelum kita berdoa, supaya kita boleh berdoa siang hari ini untuk Mesir di dalam janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, dan kita tahu janji perkataan Tuhan tidak pernah gagal, pasti akan digenapi. Saja kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-19, ayat yang ke-19 sampai yang ke-25, sebelum kita berdoa bersama-sama. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan mengajar orang Mesir, akan mengajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu orang Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita katakan, Shalom Mesir, Shalom Mesir, Shalom Mesir. Bapa di dalam surga, pagi ini kami berdiri atas janji firman-Mu. Perkataan yang Kau sampaikan lebih dari 2500 tahun yang lalu atas Mesir. Kami percaya Engkau tidak melupakan janji-Mu, rencana-Mu yang indah untuk Mesir. Kami berdoa Tuhan, biar janji-Mu boleh digenapi atas Mesir. Kami berdoa Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh waktu-Mu, di dalam kedaulatan-Mu dan di dalam kemurahan-Mu, biar Engkau yang melaksanakan kehendak-Mu yang terindah buat Mesir. Kami berdoa saat ini untuk Mesir Tuhan, untuk rakyat Mesir, untuk bangsa Mesir. Tuhan, kami mendengar sepertiga dari mereka ada di bawah garis kemiskinan. Kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan ini. Karena kami berdoa lewat keadaan ini Tuhan, banyak dari orang Mesir, mereka boleh berpaling kepadamu. Mereka boleh Tuhan mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Engkau yang memakai Tuhan gereja-Mu, orang-orang Kristen Koptik yang ada di Mesir Tuhan, untuk membawa terang, untuk memberitakan kabar keselamatan. Ada keselamatan dalam Engkau, ada pemulihan di dalam Engkau, ada kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, biar rencana-Mu atas Mesir boleh terjadi, kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu datang, dan nama-Mu dipermuliakan atas Mesir, sebab kami percaya Engkau mengasihi Mesir. Ini doa kami siang hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, sekarang Kau berkati firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus buat kami semua, supaya kami boleh mengenal isi hati-Mu, kami boleh mengenal Tuhan jalan-jalan-Mu, dan lebih daripada itu kami boleh mengenal pribadi-Mu yang membuat Tuhan kehidupan kami terus makin hari dibawa di dalam rencana-Mu yang terindah. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu hari ini boleh datang kepada kami semua sebagai bagian terbaik yang Kau sediakan dalam ibadah kami hari ini. Kami tahu Kau memberkati kami, Kau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan saja yang saya ingin renungkan bersama-sama dengan saudara.
dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Saudara yang sudah ada Alkitab, saya ajak untuk kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan. Pesan firman Tuhan buat gereja Tuhan, buat kita semua. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya banyak dari saudara sudah pernah membaca ayat firman Tuhan ini, saudara sudah pernah mendengar khotbah tentang ayat firman Tuhan ini, saudara mungkin sudah membaca artikel atau buku-buku yang ditulis tentang ayat firman Tuhan ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca, merenungkan sekali lagi, sebab ini satu hal yang sangat indah kalau kita bisa mengerti, saudara-saudara, karena di dalam ayat ini kita bisa belajar dua hal. Satu, kita bisa mengenal pribadi Roh Kudus, dan kita bisa tahu bagaimana dia berelasi dengan kita, sehingga kita tahu bagaimana kita berelasi dengan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kita tahu semua, bagi saudara dan saya, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menerima keselamatan, maka Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait, adalah rumah, tempel daripada Roh Kudus. Dan saudara-saudara, tentu ini satu perkara rohani ya yang kita harus pahami benar-benar, dan kita semua yang percayakan firman Tuhan, saudara-saudara, kita perlu mengerti hal ini dengan baik. Nah, kalau kita melihat ayat ini, saudara-saudara, saya ingin mulai dulu dengan kita melihat kata Roh Kudus Allah. Dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saya katakan the Holy Spirit of God. Okay? Roh Kudus yang dari Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan kalau kita lihat kata mendukakan Roh Kudus, saudaraku, itu justru menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi, dia bukan sebuah benda. Kita tidak bisa mendukakan sebuah benda, saudara-saudara. Kita bisa merusak sebuah benda, kita bisa membuang sebuah benda, tapi kita tidak bisa mendukakan sebuah benda, sebab benda tidak punya perasaan. Oke, tapi kalau kita dikatakan kita mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dan saudara, kalau dia adalah seorang pribadi dan dia adalah Allah, dia adalah pribadi Allah sendiri. Saudara, begitu kita sadar dan kita terus sadar itu di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, maka kita akan memperlakukan hubungan, kita akan memperlakukan Roh Kudus, dan hubungan kita dengan Roh Kudus akan berbeda. Kita tidak akan memperlakukan dia seperti benda. Kita tidak memperlakukan dia seperti, saudaraku, air, minyak, saudaraku, apalagi angin, saudaraku, anggur, macam-macam, saudaraku, simbol-simbol yang sering kali dipakai, dan tanpa sadar, saudaraku, kita berpikir Roh Kudus itu seperti itu hakikatnya, padahal dia bukan benda. Pekerjaan Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Yes, kalau kita melihat dalam Yeskiel, misalkan saudaraku, nubuatan daripada yang penglihatan yang dibuat oleh Yeskiel, tulang-tulang kering di padang gurun, saudaraku, yang akhirnya kemudian Tuhan perintahkan kepada Yeskiel untuk memanggil angin dari 4 penjuru mata angin, dan saudara-saudara, tulang-tulang itu akhirnya berubah menjadi pasukan yang kuat. Itu bicara tentang Roh Kudus yang membangkitkan, Roh Kudus yang menghidupkan. Oke, kalau kita bicara tentang air, di Yeskiel dikatakan, aku mencurahkan air jernih. Sudah aku bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang membersihkan. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Air dan angin sudah adalah simbol dari pekerjaan Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu sendiri. Dan kalau saudaraku, kita tahu Roh Kudus adalah seorang pribadi dan dia adalah pribadi Allah, kita akan jauh lebih menghormati Roh Kudus lagi. Kita tidak akan mempermainkan dia. Kita tidak akan, saudaraku, mendemonstrasikan bagaimana kita bisa mengontrol Roh Kudus, memerintah Roh Kudus, menggunakan Roh Kudus. Kita akan respect, kita akan sungguh-sungguh menghargai, sebab dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Itu yang pertama. Nah, tetapi saudara-saudara, kita perlu melihat sekarang kalimat ini, mendukakan Roh Kudus. Kalau kita melihat mendukakan Roh Kudus, berarti mendukakan Allah.
Saudara-saudara, kita harus mengerti hakikat daripada Allah dan karakter daripada Allah. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan di panjang lebar, tapi saya harapkan saudaraku singkat saja saya ingin memberikan pengertian ini sebab penting sekali saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak mengerti tentang daripada karakter dan sifat daripada Allah, kita bisa memperlakukan Allah itu seperti kita memperlakukan manusia. Dan saya sering kali melihat saudaraku bagaimana saudaraku Allah itu digambarkan tidak lebih daripada manusia. Salah satu sifat Allah, saudaraku, dia itu adalah sempurna, perfect. Sempurna atau perfect artinya Allah itu, saudara-saudara, tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya, sebab dia sempurna. Dan karena dia sempurna, dan dia tidak membutuhkan sesuatu dari luar, maka dia juga tidak bisa dipengaruhi kondisi yang ada di luar dirinya. Oke? Nah, dengan demikian, saudara-saudara, karena Allah itu sempurna, Allah itu perfect, maka saudara-saudara perasaan daripada Allah, ya kalau kita pakai istilah lebih casual, mood daripada Allah juga tidak bisa dipengaruhi dari luar. Karena dia sempurna, dia puas dengan dirinya sendiri, dia bahagia dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara kita tidak bisa seperti itu, sebab kita bukan Allah, kita tidak sempurna. Kebahagiaan kita selalu bergantung kepada sesuatu yang ada di luar kita. Oh, orang mungkin berkata, oh, the happiness is in yourself, saudaraku. Well, you can try, but it will never work. Karena kita perlu menemukan kebahagiaan itu di dalam sesuatu, tapi Allah menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara, dengan kata kita mengerti ini, kita bisa tahu bahwa kita tidak bisa merayu Tuhan. Ya, kita tidak bisa, saudaraku, membujuk Tuhan dengan sesuatu yang kita lakukan. Lalu, saudaraku, tiba-tiba Tuhan bisa berubah perasaan terhadap kita. We cannot do that because God is perfect and He is unchanging God. Tetapi, saudaraku, tetapi di dalam kemurahan Allah, di dalam kasih Allah, maka Dia menyediakan, saudaraku, Dia membuka hubungan dengan kita yang adalah ciptaannya. Dan untuk itu, Allah di dalam kehendaknya yang melampaui segala akal, Dia membuat dirinya yang sempurna itu jadi, bahasa Inggrisnya, saudaraku, vulnerable. Saya harap saudara bisa ngerti ya. Vulnerable artinya, saudaraku, bisa dipengaruhi dari sesuatu yang di luar. Dan dari situlah, saudaraku, ada kalimat ini. Kita bisa mendukakan Allah. Kita bisa mendukakan hati Tuhan. Karena, saudaraku, itu bicara di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, hubungan Allah dengan ciptaannya adalah hubungan kasih. Hubungan yang berasal dari kemurahan Tuhan. Dan supaya kita mengerti, saudaraku, bahwa kalau, saudaraku, bahwa kalau kita bicara tentang hal ini, bahwa Rasul Paulus berpesan, jangan kau mendukakan Roh Kudus. Dia bicara tentang satu hal, bahwa Roh Kudus, Allah sendiri, itu memiliki hubungan yang personal, yang pribadi dengan saudara dan saya. We need to understand this. Dan ini sangat-sangat penting, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini. Bagaimana kita ini bisa mendukakan Roh Kudus? Dengan cara apa kita mendukakan Roh Kudus? Nah, ayat, saudaraku, di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 tadi, saudaraku, kalau saya baca di dalam konteks Efesus pasal yang keempat, saudara-saudara, maka itu bicara soal bagaimana Paulus menceritakan tentang kehidupan saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Oke? Dan untuk itu, saudara-saudara, kita bisa lihat kembali cepat, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2, Rasul Paulus berkata, ayat terkenal sekali, saudaraku, salah satu ayat yang sering kali saya kutip dalam khotbah-khotbah saya. Oke? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu atau pekerjaanmu. Itu adalah pemberian, itu adalah grace, itu adalah gift daripada Tuhan. Keselamatan bukan upah. Maut adalah upah dosa. Tetapi keselamatan bukan upah karena engkau hidup baik. Keselamatan adalah pemberian dari kasih karunia Allah. Oke? Kita tidak melakukan apapun untuk kita bisa diselamatkan kecuali kita percaya kepada pekerjaan
daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. So salvation is not because our works, but because the works of Christ on the cross. Nah tetapi ayat 10, kemudian Paulus melanjutkan. Oke, setelah kamu diselamatkan, dia berkata begini, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, dan kalau saudara mau cross reference, tentu saudara ingat ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau saudara cross reference dengan 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik, tetapi kita diselamatkan untuk satu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Ya. Pertanyaannya, saudaraku, pekerjaan baik apa yang Allah ingin kita hidup setelah kita percaya kepada Yesus? Setelah kita menerima keselamatan dari kasih karunia. Apa pekerjaan baik itu? Nah, pekerjaan baik itu, saudaraku, adalah yang ditulis, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 32, dan kemudian dilanjutkan pasal yang kelima. Dan di situ, saudaraku, Paulus menunjukkan, ini loh cara hidup yang kamu harus miliki setelah kamu diselamatkan. Mari kita lihat, Efesus pasal 4, ayat 17 sampai 32, kita tidak akan baca semua, tapi saya akan tunjukkan beberapa bagian pada saudara. Kita mulai 17, dikatakan Paulus berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya, saudaraku, ayat ini artinya berkata bahwa dulu kamu seperti itu, sekarang jangan lagi. Dan benar, saudaraku, sebab kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, yaitu jalan daripada orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Sekarang jangan lagi, sebab kamu sudah diselamatkan. Oke? Kita lompat ayat 20 dan 21. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Kamu sudah mengenal Kristus, kamu sudah percaya kepada Dia. Sekarang apa yang kamu bisa lakukan? After you believe, what you need to do? Ada di dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Dikatakan apa? Yaitu kamu bahwa berhubung dengan kehidupanmu yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu menyesatkan, dan supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Kalau saudara baca ayat ini panjang ya, ini apa tuh panjang seperti ini? Oke, saya coba ringkas ya. Jadi begini, Rasul Paulus berkata, kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena pekerjaanmu, tetapi sekarang Allah ingin kamu mulai pekerjaan yang baru dan meninggalkan pekerjaan yang lama. Dan itu digambarkan, saudaraku, dengan simbol pakaian. Menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Kenapa saudaraku kok pakai pakaian? Saudaraku bisa macam-macam. Tetapi, saudara, kalau kita ketemu satu sama lain, yang kita bisa lihat satu sama lain ini, saudaraku, terutama bagian terbesar adalah pakaian. Oke? Jadi, saudaraku, pakaian bicara apa? Bicara kehidupan kita yang nampak, saudaraku, dari dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Itu pakaian kita. Itu cara kehidupan kita. Dan apa yang nampak dari kehidupan kita? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap dan tindakan kita. Dan Rasul Paulus berkata, kamu harus meninggalkan cara hidup yang lama. Dan sekarang kamu harus hidup dengan cara hidup yang baru, dengan mengalami pembaruan di dalam roh dan pikiranmu. Seperti, saudaraku, Roma 12 ayat kedua. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi, saudara-saudara, di sini Paulus bicara tentang satu kebenaran. Ini namanya kebenaran pertobatan dan transformasi. Pertobatan yang membawa transformasi. Dan saya mau tekankan ini kepada saudara, supaya kita mengerti semua. Bahwa, saudaraku, kebenaran Injil kasih karunia adalah kita diselamatkan lebih dahulu, baru kemudian kita bertobat. Bukan kita bertobat lalu jadi baik, lalu baru kita diselamatkan, tidak.
Tapi kita diselamatkan, saudaraku, oleh kasih karunia, walaupun kita masih berdosa. Kita masih berlumuran dosa. Tapi Yesus yang mati, saudaraku, tubuhnya berlumuran darah, supaya kita yang berlumuran dosa, boleh diampuni, boleh disucikan. Dan baru setelah itu, saudaraku, kita akan mulai masuk di dalam kehidupan yang namanya pertobatan atau pengudusan. Karena itu Martin Luther, saudaraku, waktu dia melakukan protes ya dengan yang dikenal dengan namanya 95 tesis. Saudaraku, poin yang pertama dia sampaikan adalah demikian. Waktu Tuhan Yesus berkata bertobat, dia memaksudkan adalah kehidupan semua orang percaya. Saudara dan saya, kita harus mengalami kehidupan pertobatan seumur hidup kita. Terus saudara, sedikit counterintuitif dari yang kita sering pikir. Kita sering berpikir, oh saya harus bertobat dulu, jadi baik dulu baru kita bisa selamat. No. Sebab kalau itu kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa selamat. Tapi Allah menyelamatkan kita lebih dulu, dan setelah itu, Dia bekerja dalam hidup kita untuk mengubah kehidupan kita. Membawa kita dari pertobatan kepada pertobatan, dan perubahan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah rencana Allah. Dan saudaraku, di dalam ayat-ayat ini, di dalam konsep ini, kemudian Paulus memberikan aplikasinya. Oke, perhatikan ya, saudaraku, kebenaran akan pertobatan selalu bicara dua hal. Menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Jadi bukan hanya, saudaraku, menanggalkan yang lama, bukan hanya berhenti dari melakukan yang berdosa, tetapi sekarang harus melakukan yang benar. Harus melakukan yang berlawanan dengan itu. Oke, dan dia memberikan 4 contoh aplikasi dari ayat yang ke-25 sampai 32. Oke, kita lihat. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Yang pertama, ayat 25. Dia berkata begini, karena itu buanglah dusta. Ya, dusta kan yang lama kan? Buang, berhenti, jangan lagi bohong. Oke? Segala macam bohong. Oke? Bohong putih, bohong krem, abu-abu, semua buang, saudaraku. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Sudah lihat ya, selalu seperti itu. Oke, buang yang berdosa, saudaraku, lakukan yang benar. Yang berikutnya, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Oke, kalau dulu mencuri itu apa artinya, saudaraku? Dulu mencuri orang lain yang kerja keras, kita ambil hasilnya, kita nikmati, dan orang lain jadi kekurangan gara-gara tindakan kita. Sekarang dibalik, kita yang bekerja keras, dan kita bagikan kepada orang lain supaya yang berkekurangan tidak lagi berkekurangan. Berlawanan, saudaraku. Opposite direction. Karena itu, saudaraku, pertobatan, saudaraku, di dalam bahasa Yunani-nya, saudara sering dengar ya, istilahnya metanoia. Itu bicara soal berbalik arah. Bukan hanya soal berhenti ke satu arah, tapi berbalik, saudara-saudara. Ya, itu bukan seperti gini. Kalau saudara dulu speeding, saudaraku, 50 km per jam di atas limit, sekarang saya sudah bertobat. Apa? Sekarang saya cuma speedingnya 20 km per jam di atas limit, saudaraku. Itu bukan bertobat. Bertobat adalah berbalik dari jalan menuju dosa, menuju jalan menuju kebenaran. Berikutnya, ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi sekarang engkau diam, tutup mulut. Tidak. Oke? Sekarang pakai mulut kita untuk perkataan yang membangun. Saudara, itu namanya pertobatan. Kemudian ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, fitnah, segala macam kejahatan, buang itu. Ganti dengan apa? Ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Itu namanya pertobatan. Dan saudara-saudara, untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk menuntun kehidupan kita di dalam pertobatan demi pertobatan. Diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, makin serupa dengan Kristus. Dan disitulah Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita. Jangan engkau mendukakan Roh Kudus.
Dengan cara apa kita menggunakan Roh Kudus? Dengan jalan kita tidak mendengar suaranya, tidak mentaati apa yang dia ingin untuk kita lakukan, tidak menuruti kehendaknya, tapi terus menuruti hawa nafsu kita, terus hidup di dalam cara hidup yang lama, walaupun kita sudah percaya Yesus, walaupun kita sudah diselamatkan, tapi kita tetap tidak mau meninggalkan cara hidup yang lama. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Terjemahan The Living Bible, saudara, dari Efesus pasal 4:30 berkata begini, "Do not cause Holy Spirit sorrow by the way you live." Jangan kau menyebabkan Roh Kudus itu jadi sedih, berduka dengan cara hidupmu. Dan kata sorrow ini, saudaraku, dari bahasa Yunani, yaitu lupeo. Dan lupeo ini satu, saudaraku, kata yang menggambarkan emosi yang ekstrim. Ya, severe mental or emotional distress. Ya, satu hal yang sangat menyedihkan, satu hal yang bahkan menyakitkan dan melukai. Dan itu yang dialami Roh Kudus, saudara-saudara, di dalam diri kita waktu kita terus hidup di dalam cara hidup yang lama. Berapa banyak saudara yang mendengar ini saudara mulai merenungkan, iya ya, saya sudah mendukakan Roh Kudus atau tidak? Atau saudara pikir, ya oke, it's okay, tapi aku enggak pernah kok, aku baik-baik saja. Oke, saya mau sampaikan nih kepada saudara-saudara ya, bahwa Roh Kudus itu, kenapa dia berduka waktu kita berdosa? Karena dia adalah Roh yang kudus. Dan kalau Roh Kudus, Roh yang kudus, itu dia tidak bisa melihat dosa. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, setiap saudara sudah percaya kepada Yesus, dengar baik-baik, only you know if that is the case. Tapi buat saudara yang sudah percaya pada Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Dia ada di dalam diri saudara. Dan dengar saudaraku, waktu saudara menyumpahin orang lain, waktu saudara ngomong kasar kepada orang lain, dia ada di dalam diri saudara. Waktu mata saudara menonton sesuatu yang najis, dia ada di dalam diri saudara. Waktu tangan saudara, kaki saudara melangkah ke tempat yang salah, dia ada di dalam diri saudara. Waktu kita mulai berfantasi hal-hal yang tidak baik, dia ada di dalam diri kita, saudaraku. Dan dia berduka. Dia sungguh sangat berduka. Saya berikan satu perbandingan, saudara-saudara. Saudara tahu cerita dari Lot. Lot itu keponakan dari Abraham, oke? Saudara baca itu namanya disebut di kitab Kejadian, saudaraku, pasal 12 dan 13. Ya, di pasal 13 dikatakan akhirnya Lot itu berpisah dengan Abraham, oke? Karena dia harus cari tempat yang baru supaya ternaknya bisa makan, saudaraku, cukup rumput. Dan dia memilih lembah Yordan. Dan lembah Yordan lembah yang subur, dan di dekat lembah Yordan dari satu kota, saudaraku, kota yang sangat extravagant. Namanya Sodom. Dan Lot, saudaraku, dia berkemah di lembah Yordan, tetapi tidak lama dia bikin rumah di dalam kota Sodom. Dan apa yang terjadi waktu di kota Sodom, saudaraku? Rasul Petrus menulis kalimat ini. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Lot orang yang benar itu terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tidak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sudah baca ayat 8 terakhir, jiwanya benar-benar tersiksa. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Saudaraku perhatikan, Lot, itu disebut orang benar tapi dia bukan orang yang sempurna. Saudaraku, dia orang yang masih mencintai kekayaan. Sebab itu dia milih Sodom, karena dia pikir saudaraku itu yang bisa memberikan kepada dia kekayaan. Tapi di dalam itu pun dia masih tersiksa jiwanya. Waktu melihat perbuatan orang Sodom yang najis itu. Yang jahat yang akhirnya Tuhan, saudaraku, hukum, saudaraku, dengan menurunkan hujan api dan belerang. Saudara-saudara, kalau Lot saja bisa tersiksa melihat perbuatan orang yang berdosa. Apalagi Roh Kudus.
Dia jauh lebih sensitif akan dosa daripada Lot. Dan saudaraku, ada beda antara Lot melihat perbuatan orang Sodom dengan Roh Kudus melihat saudara dan saya berdosa waktu dia ada di dalam diri kita. Beda. Dengar baik-baik. Nah, saya ingin sampaikan dulu kepada saudara-saudara, kalau kita melihat kalimat, jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dengan perbuatan kita yang berdosa. Kalimat itu mengimplikasikan sesuatu yang sangat dalam. Saudara-saudara, kalimat itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sangat mengasihi kita. Saya tidak tahu berapa banyak orang tua ada di sini. Oke? Orang tua ada di sini. Saudara sebagai orang tua, saudara punya anak. Saudara ngelihat anak saudara punya teman. Oke? Teman daripada anak saudara itu tingkah lakunya nakal sekali, tingkah lakunya rusak, saudaraku, pokoknya jahat. Apa perasaan saudara terhadap anak itu? Saudara mungkin marah, oke? Saudara mungkin jengkel, saudara mungkin nggak senang. Betul? Ya. Tapi kalau yang jahat, yang rusak itu anak saudara sendiri. Saudara bukan marah, saudara grieved. Karena itu anakmu. Karena engkau mengasihi dia. Demikian juga saudaraku. Roh Kudus tidak berduka untuk cara hidup orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bukan anak Allah. Tapi dia berduka untuk saudara dan saya yang anak-anak Allah. Dia berduka, dia sangat berduka. Sebab dia mengasihi kita. Dan ini kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau kita ingat saudaraku, perintah jangan mendukakan Roh Kudus. Mari kita ingat satu hal ini. Kebenaran bahwa Roh Kudus berduka waktu melihat cara hidup kita. Masih sama seperti kehidupan lama yang berdosa. Menunjukkan bahwa dia, Roh Kudus itu sangat mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita, dia berduka kenapa? Karena dia tidak ingin melihat dosa membawa hidup kita menjauh dari rencana keselamatan Allah. Yang ingin mengubah kehidupan kita makin serupa dengan Kristus. Untuk itu dia berduka. Dia sangat mengasihi kita. Saudara tentu sudah sering mendengar ya kalimat ini, Bapa di surga mengasihi kita. Dan saya aminkan itu, saya tidak pernah bisa berhenti untuk mengaminkan itu. Saudara merasakan Bapa di surga mengasihi saudara? Saudara sering mendengar Tuhan Yesus mengasihi kita. Sampai dia memberikan dirinya, mati di atas kayu salib, dosa kita. Saudara percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara? Saudara merasakan itu? Oke. Tapi yang ketiga, berapa banyak saudara tahu Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dan hari ini saya berdoa. Biar lewat hari ini firman Tuhan berbicara bukan hanya di dalam pikiran saudara, tapi dalam hati saudara. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara hari ini boleh berbisik. Dan boleh saudaraku berkata kepadamu, I love you so much, I love you so dearly. Dia yang ada dalam diri kita. Dan kalau dia bersedih, itu karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara kita perlu lebih peka lagi akan kehadiran Roh Kudus. Kita perlu, saudaraku, lebih sensitif lagi. Saudara-saudara mungkin saya berkata, oh, I'm alright. Oke, saya nggak pernah nyakiti Roh Kudus, saya baik-baik. Oke, saudara, kalau saudara seperti itu, saudara sama dengan saya. Oke, saya di rumah berkali-kali, saudaraku. Di rumah saya, bahkan juga di kantor saya. Kalau istri saya Elizabeth datang, saudara, dia selalu berkata, ini gimana sih? Kok morat-marit semua? Oke, kok ini ada kotoran kok dibiarkan? Dan saya selalu bilang gini, mana sih? Itu loh, nggak lihat. It's okay. Kenapa? What's wrong? Apa tandanya? Nggak peka akan kebersihan. Dan kita sering kali seperti itu. Kita merasa nothing wrong with me. I'm good. It's because we have lost our sensitivity. Kita sudah tidak dengar lagi jeritan Roh Kudus dalam diri kita. Repent, repent, repent.
Kita sering diajarin, mari kita lebih peka lagi akan Roh Kudus. And that's true. Dan ini saya ingin sampaikan pada saudara hari ini. Tapi apa yang kita mesti peka? Yang kita mesti peka itu bukan, saudaraku, kita rasakan ya, saudaraku, bulu kuduk kita berdiri, bukan itu. Kita rasakan ada sengatan listrik, bukan itu. Yang kita mesti peka adalah suara Roh Kudus. Yang berduka dan ingin untuk kita berhenti, untuk terus melakukan pola kehidupan yang lama. Dan masuk di dalam kehidupan yang dikuduskan. Saudara-saudara, if we are, saudara-saudara, the more we are aware of the presence of Holy Spirit, the more we will be careful with our thought, mind, heart, mouth, and hands. Semakin kita menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, semakin kita akan lebih berhati-hati dengan pikiran kita, angan-angan hati kita, ucapan-ucapan kita, dan perbuatan kita. Kenapa demikian? Saya sampaikan tadi kepada saudara semua, Roh Kudus itu sangat mengasihi kita. Dan saya berdoa, saudaraku, kita semua bisa sadar itu. Kita semua bisa sungguh-sungguh merasakan dalam hati kita. Subjectively, not objectively. Not doctrinally, but personally. Dan kalau saudara tahu itu, maka itu membuat kita akan mengasihi Roh Kudus. Dan kalau kita mengasihi Roh Kudus, saudara tahu, that's a natural law. We will not hurt someone whom we love, at least deliberately. Kita tidak akan pernah ingin menyakiti orang kita kasih, at least kita lakukan dengan sengaja, kita enggak. Mungkin dengan tidak sengaja ya, tapi tidak akan pernah dengan sengaja kita menyakiti. Kalau kita tahu hal itu menyakiti orang yang kita kasihi, tidak mungkin kita lakukan itu. Demikian juga. Kalau saya tanya kepada saudara pagi hari ini, saya tidak ingin satu pun dari saudara mengangkat tangan. Tapi saya ingin tanya pertanyaan ini, saya ingin saudara tanyakan pertanyaan dalam itu saudara. Do you love Holy Spirit? Do you really love Him? Dan jangan saudaraku jawab itu dari nyanyian saudara, I love you Holy Spirit. Tapi jawab itu dari nyanyian kehidupan kita. Berapa banyak kita mau sense His presence, aware of His presence, and take care of our life. Kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Haleluya. Dan saudara-saudara, karena itu pesan daripada Rasul Paulus, jangan mendukakan Roh Kudus. Ini adalah fondasi dari motivasi pertobatan yang dia inginkan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia berkata, bertobatlah kamu. Hai believers, repent. Repent. Because you don't want to grieve Holy Spirit. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 15 ayat 30, ini satu catatan buat kita semua. Ya, ada satu ayat menunjukkan ada kasih daripada Roh Kudus, the love of Holy Spirit. We know the love of the Father, we know the love of our Lord Jesus, the love of Holy Spirit. Dan waktu kita tahu Roh Kudus mengasihi kita begitu, berubah. Dia mau terus tinggal, saudaraku. Walaupun dia terus disakiti, dia sering kali disakiti, dia sering kedudukan, tapi dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. That should show us how much He loves us. Dan biar itu memotivasi kita untuk kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kita mau, saudaraku, terus bertumbuh dalam kerohanian kita. From repentance to repentance. Karena itu saya ingin katakan ini, dasar dan dorongan. Pertobatan bagi kita orang percaya yang telah diselamatkan. Seharusnya tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Karena saya tidak mau, saya tidak mau berdosa, supaya apa? Supaya saya tidak nanti kena kutuk, saya tidak nanti kena hukuman. Dan supaya saya diberkati, bukan itu, saudaraku. It's not selfish reason, it's not selfish motive. Tapi karena kita mengasihi Roh Kudus yang mengasihi kita. Dan kita tidak ingin mendukakan Dia karena kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus berkata, aku ingin kau menuruti firman-Ku.
Aku ingin kau menuruti firman. Tapi kenapa aku ingin? Tapi apa motivasi mengikuti firman Tuhan? Yang aku ingin cuma satu, karena engkau mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15. Bukan yang lain. And this is the motivation of believers to live in holiness. Ini motivasi orang percaya untuk mengejar kekudusan. Karena kita mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita. Dan terus saudara, inilah namanya kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Dimulai dengan saudaraku, kita belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Kita peka kepada Roh Kudus. Kita menuruti saudaraku tuntunan Roh Kudus dan tidak menuruti keinginan daging kita seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan saudaraku, kalau kita mau mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka satu yang harus kita lakukan, kita harus mau menyalibkan keinginan daging. Kita harus mau berkata tidak kepada keinginan-keinginan dosa dan keinginan-keinginan daging kita. Dan disitulah kita bisa berhenti mendukakan Roh Kudus dan membuat Roh Kudus berkenan. Dari berduka menjadi bersuka di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita terus lakukan ini, kalau sudah baca terus Efesus pasal 4 ayat 30, ayat-ayat seterusnya sampai pasal 5. Klimaksnya ada di pasal 5 ayat 18. Inilah akan membawa kita sampai satu kali. Kita miliki kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya kehidupan kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita selalu mendengar suaranya. Karena kita selalu mengikuti tuntunannya. Dan kita tidak mendukakan dia. Saudara-saudara, saya waktu baca ini saya ngerti, yes Lord, this is the truth, this is spiritual growth, this is your will. Dan itulah kehendak Allah dalam diri kita dengan menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara jangan mendukakan Roh Kudus, ya, kita bicara tentang larangan kan. Dan kalau bicara larangan, kita selalu seringkali tanya, apa konsekuensinya kalau kita melanggar itu? Apa konsekuensinya kalau kita saudaraku mendukakan Roh Kudus? Dan saudaraku banyak jawaban, macam-macam. Dan saudaraku yang saya sering dengar, ya, yang sering dengar adalah hati-hati kalau kau mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggalkan engkau. Ingat apa yang terjadi dengan Raja Saul. Dan benar saudaraku, apa yang terjadi dengan Raja Saul? Di dalam 1 Samuel pasal 16, 14 dikatakan waktu dia terus-menerus tidak taat kepada Tuhan, oke? Klimaksnya waktu dia disuruh menghabisi bangsa Amalek, saudaraku, ternyata rajanya dibawa pulang dan saudaraku ternak-ternak yang gemuk-gemuk dibawa pulang, saudara-saudara. Maka Tuhan menolak dia menjadi raja. Samuel berkata, Tuhan menolak engkau menjadi raja. Kerajaanmu akan diambil daripadamu. Dan setelah itu, dikatakan roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan Saul hidup, saudaraku, dari kejatuhan demi kejatuhan sampai dia berakhir dengan tragis. Dia bunuh diri di dalam peperangan melawan Filistin. Dan contoh ini seringkali diambil secara menunjukkan pada kita orang-orang percaya hari ini, hati-hati kalau engkau meninggalkan Roh Kudus, kau mengalami seperti Saul. Saudara-saudara, kita harus tahu, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan, tapi saya ingin katakan satu premis saja ya, satu prinsip, satu kebenaran saja. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara, bahwa pekerjaan dan kehadiran Roh Kudus di dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru di dalam diri manusia. Oke, berbeda sekali. Ya, dan di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan katakan tentang Roh Kudus? Di dalam Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu tambahkan ayat 17. Tetapi kamu mengenal dia yaitu Roh Kudus, sebab Roh Kudus ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam kamu selama-lamanya, permanently. Kalau saudara kembali melihat, saudaraku, ayat Efesus pasal 4 ayat 30 ini, saudaraku, ada satu hal yang seharusnya kita berpikir. Sebab waktu Paulus berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sebab kalau kamu lakukan ini, kamu akan mengalami ini. Harusnya kan begitu. Ini loh konsekuensinya, ini akibatnya kalau kamu mendukakan Roh Kudus. Tapi ternyata Paulus tidak mengatakan seperti itu. Paulus tidak mengatakan ini hukumannya.
Oke, kamu akan kehilangan keselamatan dan lain-lain. Saudaraku, tidak ada sama sekali di situ. Justru, saudaraku, dia suruh berkata begini, jangan kau mendukakan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itulah yang memeteraikan, mengesahkan, mematenkan, kalau saya boleh pakai istilah ini, saudaraku, keselamatanmu. Paulus justru berkata, jangan mendukakan Roh Kudus sebab kamu sudah diselamatkan. Dan keselamatanmu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kapan saudaraku Roh Kudus memeteraikan keselamatan kita? Di dalam surat yang sama, Efesus pasal yang pertama, ayat 13 dan 14, saudaraku. Ya, cukup panjang ayatnya. Saudara baca sendiri. Tapi saya ingin lihat saudaraku kalimat yang saya highlight saudaraku dengan warna kuning. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Bahasa Inggrisnya saudaraku berani sekali, saudaraku pakai kata deposit, beberapa terjemahan pakai kata down payment. Ya, artinya jaminan dari keselamatan yang seluruhnya. Dan keselamatan seluruhnya itu adalah yang Paulus katakan menjelang hari penyelamatan. Jadi saudaraku, sejak kita percaya kepada Yesus, Allah meteraikan keselamatan itu. Allah tulis saudaraku nama kita di buku kehidupan. Saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, 15 saudaraku. Nama tertulis dalam buku kehidupan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena kita percaya kepada Yesus. Karena itu Paulus berkata, jangan kau dukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menuntun kamu di dalam perjalananmu sampai engkau nanti tiba pada hari penyelamatan. Justru Paulus berkata, jangan kau mendukakan Roh Kudus sebab keselamatanmu sudah dijamin oleh Allah sendiri dengan meterai Roh Kudus. Dan karena itu saudara, motivasi untuk menghargai dan mentaati atau tidak mendukakan Roh Kudus bagi orang percaya yang sudah diselamatkan adalah berasal dari kepastian akan jaminan keselamatan kita yang dimeteraikan Roh Kudus. Bukan dari ketakutan akan kehilangan keselamatan. We are driven by confidence of our salvation, not fear of losing it. That's wonderful. Ini yang luar biasa, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan karena itu, saya berdoa. Biar ini semua memberi kepada kita motivasi. Memberi kepada kita kesungguhan hati. Untuk kita mau berubah, kita berdoa, Roh Kudus tuntun aku. I want to change, I'm willing to change. Until the face of Christ is revealed in me. And help me. Dan saudaraku, Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Walaupun kita masih banyak itu dosa, sebab dia justru yang ingin, dia justru kekuatan Allah. Justru dia yang kita perlukan untuk supaya kita bisa bertobat dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang dikuduskan. Tetapi saya ingin sampaikan para saudara-saudara, bagian terakhir. Saudara-saudara, saya harus katakan bahwa tetap ada konsekuensi kalau kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita terus, saudaraku, mengabaikan Roh Kudus, ada konsekuensi. Satu hal yang paling penting yaitu apa? Hubungan kita dengan Allah akan rusak. Saudara-saudara, dari sini yang punya family, bagaimana hubungan saudara dengan anak-anak saudara? Tiap hari kumpul, ngobrol, atau rumah saudara sudah seperti hotel. Masing-masing ada kamar sendiri, tidak pernah ketemu. Ketemunya cuman di dining room. Itu pun masing-masing baca WA masing-masing, okay? Lihat iPad atau iPhone masing-masing, setelah itu balik ke kamar masing-masing. Dalam satu rumah. Tetap ini papa, mama, ini anak-anak. Hubungan secara legal tetap family. Tapi hubungan personal tidak ada. Itu yang bisa terjadi kalau kita terus mendukakan Roh Kudus. Kita bisa kehilangan berkat dari pekerjaan Roh Kudus
yang luar biasa dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak punya kekuatan melawan dosa. Sebab kita shut him up. Kita tidak bisa berdoa, kita tidak punya gairahkan doa. Sebab Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan waktu kita tidak bisa. We cannot pray anymore, our prayer is just ritual. We never enjoy our praying life. Because we ignore Holy Spirit. Waktu kita baca firman, saudaraku, it becomes so dry. There is no truth, karena hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada kebenaran. Saudara-saudara, kita mungkin tetap melayani, kita mungkin tetap aktif. Tetapi tidak ada buah di dalam kehidupan kita. Tidak ada buah di dalam perubahan kita, kehidupan kita. Being active and being fruitful is different. Dan penyembahan kita menjadi penyembahan ritual karena kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Semua itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Dan kalau kita abaikan Roh Kudus, we will lose all those blessings. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara merasakan hidup saudara mulai kering, saudara tahu banyak ayat tetapi saudara rasa it's nothing. Saudara puas hanya karena saudara tahu. Tapi saudara tidak pernah rasakan gairah dalam diri saudara. This is a time for repentance. This is the season for repentance. Dan saya beritahu pada saudaraku, dengar baik-baik. Listen to me. Saudara tidak bisa hidup Monday to Saturday, Senin sampai Sabtu, saudara hidup di dalam daging. Lalu hari Minggu saudara datang, oh Roh Kudus penuhi aku. Impossible. Oh saudara boleh maju ke depan, lalu minta tumbangin tangan saudaraku. Oh, you feel emotional, but going back to Monday, you feel empty again. Bahkan saya mau katakan saudara, without repentance, you try to speak in tongues to build yourself. You only build your emotion. You not build your spiritual life. Kalau saudara mau benar-benar mengalami kembali Roh Kudus, the flame of the Holy Spirit, repent from grieving Holy Spirit. Bertobat dan ingat kembali, Dia ditaruh dalam diri kita, mengasihi kita, meterai keselamatan itu. Jangan sia-siakan kehadirannya. Hormati kehadirannya. Dan bawa kembali hati kita untuk sungguh-sungguh menghormati, menghargai, mendengar suaranya. Dan disitulah saudaraku, sukacita surgawi itu akan kembali. Disitulah gairah itu akan kembali. Disitulah benar-benar saudaraku, kuasa dan karya kudus akan nampak dalam diri kita. Don't take a shortcut. There is no shortcut. Repentance is the way of having back the work of Holy Spirit in our life. Hallelujah. Listen to the call of repentance. Dengar hari ini panggilan pertobatan buat kita semua orang percaya. I'm not talking to anyone who don't believe in Jesus. I talk to those who are believers. This word is for you. Do not grieve Holy Spirit, who has sealed your salvation.